Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Miss Rani akan membahas materi kelas 9 pada pelajaran matematika di SMP Budi Cendekia Islamic School. Jadi walaupun kalian belajar dari rumah, tetap semangat ya. Sebelumnya, Miss Rani ingin mengucapkan selamat datang di kelas 9 di SMP Budi Cendekia Islamic School. Walaupun sudah tidak ada ujian nasional, bukan artinya tidak belajar matematika ya, karena matematika bukan perihal ujian nasional, tapi perihal bagaimana kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan matematika, hidup lebih mudah, lebih sistematis, serta kritis. Pada bab 1 di mata pelajaran matematika kelas 9 SMP Budi Cendekia Islamic School, kita akan mempelajari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tentunya, sebelum kita mempelajari materi pada bab 1 ini, adakah yang tahu manfaat dari kita belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar? Jangan dibilang tidak ada manfaatnya ya. Yuk kita simak apa manfaat kita belajar materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Contohnya ada di layar samping ini. Bilangan berpangkat sangat dimanfaatkan oleh bidang-bidang ilmu lainnya. Contohnya bidang biologi, bidang fisika. Bidang-bidang tersebut memanfaatkan bilangan berpangkat untuk mempermudah dalam menghitungnya. Jadi mungkin nanti kalian akan gunakan materi ini di bidang tersebut di kelas 9 nanti. Jadi disimak baik-baik ya. Berikut adalah cakupan materi pada bab 1 yang akan Miss Rani bahas di video kali ini. Ingat, ada 4 topik untuk materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Topik yang pertama adalah bilangan berpangkat positif. Topik yang kedua adalah bilangan berpangkat negatif. Topik yang ketiga adalah notasi ilmiah. Dan topik yang keempat atau topik yang terakhir, kita akan membahas macam-macam atau bentuk-bentuk akar. Oke, pada materi ini, pertama kali video ini akan membahas materi bilangan berpangkat positif. Bilangan bulat berpangkat positif. Ada 4 poin yang akan kita bahas di video pembelajaran hari ini. Poin yang pertama, bilangan berpangkat positif tentunya ada bentuk umumnya. Kita akan mempelajari tentang bentuk umum atau pengertian secara umum tentang bilangan berpangkat positif. Yang kedua, kita akan bahas materi bilangan pokok positif. Apa itu bilangan pokok? Nanti kita akan bahas ya. Yang ketiga, bilangan pokok negatif. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif itu sendiri. Nanti kita akan bahas satu-satu materi yang akan dibahas di video pembelajaran hari ini. Disimak ya. Audio Jungle. Bentuk umum dari bilangan berpangkat positif. Bentuk umumnya ialah A pangkat N, di mana A kali A kali A kali A atau artinya A kali A kali A, di mana A itu sebanyak N buah. Atau kita bisa tulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N buah. Misalkan A-nya pangkat 8, berarti nilai A-nya ada 8. A kali A kali A kali A kali A sebanyak 8 kali. Syarat dari sebuah bilangan berpangkat positif, A adalah sebagai bilangan pokok. Ingat, A sebagai bilangan pokok. A anggota bilangan real. Dan N adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ingat ya, ada positif, ada 0, dan ada negatif. Diingat. Mari kita latihan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah 2 kali 2 kali 2
kali 2 kali 2. Oke, kita tulis bentuk umumnya terlebih dahulu. 2-nya ada berapa anak-anak? Ya, 2-nya ada 5. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bentuk umumnya adalah 2 pangkat 5. Lihat soalnya anak-anak. Sederhanakanlah. Kalau sederhanakanlah artinya anak-anak cukup membuat bentuk umumnya saja. Jika soalnya itu hitunglah, baru kita selesaikan perhitungan ini. 2 pangkat 5, bukan artinya 2 kali 5. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 5 kali. Ya, jawabannya adalah 32. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, min 3 kali min 3 kali min 3. Mari kita hitung, min 3-nya ada berapa kali? Min 3, 1, min 3, 2, min 3, 3. Min 3-nya ada 3, berarti sederhanakanlah. Bentuk umum, berarti kita tulis dia menjadi bentuk umumnya, yaitu min 3 atau negatif 3 pangkat 3. Sampai sini mengerti? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pokok positif. Mari disimak. Bilangan A dari bentuk umum A pangkat N. Masih ingat kan yang tadi? A pangkat N artinya A sebagai bilangan pokok dan N sebagai bilangan berpangkat. Untuk materi bilangan berpangkat, bilangan pokok positif, nilai A positif dan nilai N adalah bilangan pangkat terbagi menjadi 2. Dipangkatkan oleh bilangan ganjil dan dipangkatkan oleh bilangan genap. Ketika bilangan pokok itu positif, mau dipangkatkan oleh bilangan ganjil ataupun bilangan genap, maka hasilnya tetap positif. Ingatkan, bilangan ganjil dimulai dari berapa? Dari 1. 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Sedangkan bilangan genap dimulai dari 2. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya bilangan yang habis dibagi 2. Mengerti ya? Kita lanjut ke latihan soal bilangan pokok positif. Pokok positif. Mari Bilangan pokok adalah bilangan A dari bentuk umum A pangkat N. Masih ingat kan yang tadi? A pangkat N artinya A sebagai bilangan pokok dan N sebagai bilangan berpangkat. Untuk materi bilangan berpangkat, bilangan pokok positif, nilai A positif dan nilai N adalah bilangan pangkat terbagi menjadi 2. Dipangkatkan oleh bilangan ganjil dan dipangkatkan oleh bilangan genap. Ketika bilangan pokok itu positif, mau dipangkatkan oleh bilangan ganjil ataupun bilangan genap, maka hasilnya tetap positif. Ingatkan, bilangan ganjil dimulai dari berapa? Dari 1. 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Sedangkan bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya bilangan yang habis dibagi 2. Mengerti ya? Kita lanjut ke latihan soal bilangan pokok. Oke, kita lanjut ke latihan soal tentang bilangan pokok positif. Soalnya adalah hitunglah nilai yang A 3 pangkat 3, yang B 5 pangkat 4. A, kita jawab ya. Yang A 3 pangkat 3. Berarti bentuk umumnya 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 3 kali. Nah, ingat bilangan pokok positif. Lihat nilai pangkatnya. Pangkatnya adalah 3. Pangkatnya yang di atas ya. 3 adalah bilangan ganjil. Artinya bilangannya tetap positif. Mau ganjil ataupun genap, hasil tetap positif. 3 pangkat 3 artinya bukan 3 kali 3, tapi 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 3 kali. Jangan salah, jadi jawabannya bukan 9, jawabannya adalah 27.
Yang B 5 pangkat 4. Hitunglah. Kita buat bentuk umumnya. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada berapa kali? Ada 4. 4 adalah bilangan genap. Ya, pintar. Bilangan genap atau bilangan ganjil hasilnya tetap positif. Jadi 5 pangkat 4 bukan 5 kali 4. 5 kali 4 20. Sedangkan ini 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya sebanyak 4 kali. Berarti 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. 125 dikali 5 625. Jawabannya adalah 625. Sampai sini mengerti anak-anak? Oke, kita lanjut ke bilangan pokok negatif. Bilangan pokok negatif artinya bilangan pokok atau si A dalam bentuk umum bernilai negatif. Bilangan pokok negatif sendiri terbagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah bilangan pokok negatif yang dipangkatkan oleh bilangan genap. Min A dipangkatkan oleh bilangan genap. Ingat kan bilangan genap itu bilangan dimulai dari berapa? 2 dan seterusnya sampai bilangan yang habis dengan bilangan 2. Oke, ketika min A dipangkatkan oleh bilangan genap, maka hasilnya tetap positif. Hasilnya tetap positif ketika pangkatnya genap walaupun bilangan pokoknya negatif. Oke? Jadi kita bisa simpulkan, jika dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya tetap positif untuk bilangan pokok negatif. Dan poin yang kedua, bilangan min A atau bilangan negatif A dipangkatkan oleh bilangan ganjil. Nah, berbeda dengan poin yang pertama, hasilnya tetap positif. Sedangkan untuk poin kedua, hasilnya negatif, artinya berbeda atau tidak positif. Oke, paham ya? Poin kedua, negatif A atau bilangan pokoknya negatif ketika itu dipangkatkan oleh bilangan genap, maka hasilnya itu negatif. Jadi, bisa kita simpulkan, jika dipangkatkan oleh bilangan ganjil untuk bilangan pokok negatif, maka hasilnya negatif. Sampai sini paham? Kalau paham, mari kita contoh. Oke, contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah hitunglah nilai min 2 atau negatif 2 pangkat 4. Kita lihat negatif 2 adalah bilangan pokok negatif. Benar kan? Nilai A-nya negatif, min 2 itu negatif. Lanjut, kita ubah dia menjadi bentuk umum dulu. Berarti min 2 pangkat 4, min 2-nya ada berapa kali? Ya, ada 4 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, setelah itu kita lihat nilai pangkatnya. Kenapa lihat nilai pangkat ya? Karena dia bilangan pokok negatif. Lihat nilai pangkatnya. Nilai pangkatnya adalah 4. 4 adalah bilangan positif. Berarti, walaupun bilangan pokoknya negatif, kalau dipangkatkan oleh bilangan genap, karena 4 adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Berarti positif berapa? Positif 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Bukan 2 kali 4, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti jawabannya adalah positif 16. Oke, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah hitunglah nilai dari min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 3. Kita ubah ke dalam bentuk umum dulu. Min 3-nya berarti ada berapa? Ada 3. Berarti min 3 kali min 3 kali min 3. Min 3-nya sebanyak 3 kali. Nah, karena dia bilangan pokok negatif, artinya kita lihat nilai n-nya atau nilai pangkatnya. Nilai pangkatnya adalah 3. Berarti 3 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil, nilai pokoknya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Benar, hasilnya adalah negatif. Negatif 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 loh ya, bukan 3 kali 3. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 3 kali, berarti jawabannya adalah negatif 27. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga adalah negatif 4 pangkat 3. Negatif 4 pangkat 3, kita langsung jawab saja ya. Negatif 4 pangkat 3, lihat pangkat ya. Pangkatnya adalah 3. 3 adalah bilangan
ganjil. Bilangan ganjil, bilangan pokoknya negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Karena bilangan pangkatnya atau bilangan n-nya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. 4-nya sebanyak 3 kali, bukan 4 kali 3. Berarti 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Berarti jawabannya adalah negatif 64. Negatif karena nilai n-nya adalah 3, bilangan ganjil. Setelah menyaksikan video pembelajaran hari ini, Miss Rani akan resume sedikit ya. Oke, kesimpulannya kita hari ini di video ini belajar 3 materi. Materi yang pertama adalah pengertian atau bentuk umum dari bilangan pangkat itu sendiri. Masih ingat kan bentuk umumnya? Ya, bentuk umumnya adalah A pangkat N, di mana A-nya adalah bilangan pokok dan n-nya adalah bilangan bulat. Pintar. Oke. Materi yang kedua, kita telah membahas tentang bilangan pokok yang positif. Jadi kalau bilangan pokok yang positif, walaupun dipangkatkan oleh n bilangan ganjil atau n bilangan genap, maka hasilnya sama-sama positif. Tidak mempengaruhi hasilnya. Walaupun dia dipangkatkan oleh bilangan ganjil atau dipangkatkan oleh bilangan genap. Nah, yang ketiga, kita juga bahas tentang materi bilangan pokok negatif. Berbeda dengan materi bilangan pokok positif, bilangan pokok negatif memiliki hasil yang berbeda ketika nilai pangkatnya berbeda. Untuk bilangan pokoknya negatif, ketika dihasilkan oleh bilangan ganjil, maka hasilnya itu adalah ganjil. Benar sekali. Dan kalau bilangan pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya positif. Walaupun bilangan pokoknya negatif, tapi karena bilangan pangkatnya atau bilangan n-nya adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini. Selanjutnya, mari kita latihan soal dari materi bilangan berpangkat positif di bilangan pokok positif atau bilangan pokok negatif. Nanti Miss Rani share ya linknya, silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Oke, alhamdulillah video pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video selanjutnya. Karena matematika itu ibarat tangga loh. Ketika kita kehilangan satu tangga, mungkin kita masih bisa melangkah. Tapi mungkin kalau kita kehilangan 2 tangga, mungkin kita lebih susah untuk melangkah. Kalau kehilangan 3 tangga, 4 tangga, 5 tangga, mungkin sulit untuk melangkah. Begitupun matematika. Kenapa bisa dikatakan sulit? Kalian telah menghilangkan step by stepnya. Maka lakukan pembelajaran matematika dengan step by step. Jadi tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah dari Miss Rani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Video selanjutnya, pertama akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat positif, lalu dilanjutkan oleh notasi ilmiah, juga bilangan berpangkat negatif, dan yang terakhir adalah bentuk akar.